Aktris Nirina Zubir sebagai salah satu warga yang menjadi korban sindikat mafia tanah ikut hadir dalam jumpa pers yang digelar Polda Metro Jaya kemarin. Nirina mengaku senang kasus mafia tanah yang telah merugikan keluarganya itu mendapat atensi dari negara. Dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR serta Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Nirina juga menyadari dirinya bukanlah satu-satunya korban kasus mafia tanah. Oleh karenanya, ia meminta para korban sindikat mafia tanah untuk berani bersuara dan melapor sampai mendapatkan keadilan. Bagi Nirina, apa yang dilakukan oleh aparat hukum adalah momentum untuk dapat membongkar mafia tanah dengan tegas dan tanpa pandang bulu. Sementara dalam jumpa persnya, baik Kapolda Metro Jaya maupun Menteri Hadi Cahyanto berjanji akan memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya. Lantas, apa harapan Nirina Zubir dengan adanya pengungkapan kasus mafia tanah yang sudah ditangani penegak hukum sejak tahun 2020? Senang karena dari pihak kepolisian sekarang, maksudnya dari kemarin udah serius gitu kan menangani kasus mafia tanah ini, tapi ditambah lagi pergerakannya lebih masif lagi, ditambah lagi tadi juga ada Menteri ATR, BPN juga benar-benar hadir di sini dan benar-benar memfasilitasi. Ya, dan menunjukkan kolaborasi yang benar-benar buat kita para korban adalah melihat sepertinya akan ada titik terang gitu loh. Dan kembali lagi di sini Nirina adalah teman-teman semuanya yang juga adalah korban atau mungkin sedang mengalami hal yang sama. Nirina di sini hanya bisa membantu dengan menyuarakannya. Kembali lagi, tapi kalau misalnya dari para polisi dan juga dari kementerian juga benar-benar sudah bersinergi tuh istilahnya. Yuk, ini adalah bukti bahwa pergerakan kita ini benar-benar alhamdulillah didengar dan sudah sampai segini seriusnya sekarang gitu. Jadi buat teman-teman semua yang mengalami hal yang sama, ayo melapor, gunakan kesempatan pada saat ini yang benar-benar lagi menjadi istilahnya atensi negara gitu kan. Bersuaralah, jangan takut dan mudah-mudahan keadilan berpihak kepada kami yang menjadi korban ini. Begitu banyaknya modus operandi yang dilaksanakan oleh mafia tanah yang belum sempat kita lakukan tindakan. Keseriusan dalam memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya adalah perintah Bapak Presiden. Yang buat kami tadinya kita nggak tahu, kita terlalu polos bahwa berpikir bahwa ini hanya kesempatan aja gitu kan, maksudnya seseorang menggunakan kesempatan aja, ternyata enggak, ini kan lebih besar dari itu, benar-benar istilahnya emang ada niatan jahat dan ternyata memang terorganisir terus dan nggak main-main ya, banyak banget gitu korbannya gitu. Dan sekarang juga modusnya makin kita tak ketahui lagi dan istilahnya dari Pak Menteri aja juga udah bener ada udah mengungkapkan tadi benar-benar kalau sampai ada dari pokoknya dari pemerintahan atau dari mana ini benar-benar akan ditindak tegas, bahkan sampai dipecat sekalipun gitu. Bahwa banyak masyarakat khususnya masyarakat bawah yang menjadi korban. Tapi tidak jarang juga seperti tadi Nirina juga menjadi korban karena pekerjaan yang menguntungkan dari sekelompok orang yang kita sebut sebagai mafia tanah. Mudah-mudahan tim ini bisa terus bekerja untuk terus melakukan identifikasi dan secara makro, mikro bisa kita selesaikan. Sejauh ini kan kita hanya tahu mafia, bahkan sebutan mafia tanah kepada siapa dan kayak apa sih orang-orang ini, itu kan kita cuman sekedar mungkin kata-kata atau segala macam, tapi sampai sekarang akhirnya kita mengalami ini dan melihat sendiri dan sampai akhirnya terobosannya udah luar biasa banget. We're very proud. Kita benar-benar bisa percaya lagi dan mudah-mudahan setelah ini hal-hal yang membuat kita risau adalah ya udah kita bagaimana caranya untuk survive hidup aja, bukannya hal-hal yang lain yang dibuat sama orang lain lagi gitu.
Sementara terkait kasus mafia tanah yang telah merugikan keluarganya, Nirina berharap para pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Dengan geram, Nirina meminta para pelaku untuk dimiskinkan. Keinginan Nirina meminta hukuman seberat-beratnya bukan tanpa alasan. Nirina hanya khawatir jika para pelaku diberikan hukuman yang tidak sebanding dengan perbuatannya, mereka masih bisa menikmati sesuatu yang bukan haknya dan dapat melakukan aksi kejahatannya kembali. Bahkan, demi mendapatkan keadilan, Nirina tidak akan mundur dan akan terus mengawal kasus mafia tanah yang telah merugikan keluarganya tersebut. Lantas, sudah sejauh mana perkembangan kasus mafia tanah yang dialami oleh keluarga Nirina itu? Saudara-saudara, apabila terjadi pelanggaran, saya tidak segan-segan untuk segera mencopot proses hukum dan pecat. Ya kembali lagi yang mengalami masalah ini kan bukan hanya saya ya. Jadi di sini saya tadi alhamdulillah memiliki kesempatan untuk menyampaikan. Dan ini juga berkat terima kasih tolongan dari teman-teman detektif saya yang adalah dari tidak kenal, kita sama sekali tidak kenal, tapi tiba-tiba dari DM ada laporan segala macam mengatakan bahwa dia masih punya rumah di sini, masih punya homestay di sana, ini itu. Jadi tadi saya sempat nyampein ya mudah-mudahan akhirnya setelah ini ditindaklanjutin lagi dan buat saya ingin benar-benar ada efek jerahnya tuh adalah orang jangan lagi deh main pasang-pasang badan aja gitu. Melakukan kejahatan, mikir nanti kemudian apa yang akan terjadi, yang penting pasang badan aja dulu. Kemudian begitu ada putusan dan kemudian dia tiba-tiba putusannya itu mungkin ringan, kemudian dia bisa keluar lagi dengan masih memiliki harta. Itu yang saya tidak mau. Pengennya adalah mereka-mereka yang sudah mengambil hak orang lain itu ya kalau boleh dikatakan ya dimiskinkan karena mereka kan tidak punya hak dan sudah ketahuan melakukan kesalahan gitu. Ya udah dibikin sejerak mungkin, sehabis ini tidak ada lagi orang-orang baru yang masih ngeliat oh ini peluang nih gitu kan, dan kayaknya masih bisa nih, masih masuk angin nih, masih belum ketahuan nih gitu. Tapi kalau misalnya udah ada tindakan tegas seperti ini, yakin membuat takut orang-orang dan kayaknya kepikiran juga untuk mencari celah di sini lagi juga udah enggak gitu, karena semua aja udah pada sering. Masih ada terus setiap Selasa kita masih terus persidangan, lumayan ya mengkonsumsi waktu, energi, pikiran, tapi kami nggak akan mundur, kami akan terus, apalagi ditambah lagi sekarang di sini kami juga mendapatkan support yang luar biasa, bahkan dari polisi pun akhirnya mengembangkan kasus ini, ada tambahan lagi tersangka gitu kan. Agenda persidangannya adalah katanya sih saksi mahkota ya, which is mereka-mereka yang menjadi tersangka. So we'll see. Aku nggak tahu nih mereka seperti apa, karena kan di dalam situ mereka bareng-bareng. Apakah mereka besok itu akan saling memberikan testimoni mengenai masing-masing atau justru berkolaborasi atau apapun itu ya kita lihat besok.